Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua tretan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua para tretan yang berkenan mampir ke channel Raja Warta. Karena channel Raja Warta memastikan akan memberikan atau melengkapi wawasan para tretan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan dengan bangga selamat kepada Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya, yang dilantik oleh Presiden RI Jokowi menjadi Menteri Sosial. Kabar ini tentu membuat bangga semua warga Surabaya. Kenapa? Karena wali kotanya sekarang menjadi seorang menteri. Tapi di tengah hiruk pikuk kegembiraan, gegap gembita warga Surabaya, ada sebuah pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh baik dari Tri Risma hari ini atau Risma ataupun Wali Kota ataupun Presiden RI Joko Widodo. Dalam sebuah berita Risma dengan yang kami baca dari Detik News atau Detikcom dengan judul Risma sementara rangkap jabatan Mensos dan Wali Kota. Titik 2 sudah izin Presiden. Judul ini saat ini terutama di kalangan para jurnalis atau warga masyarakat Surabaya menjadi perdebatan. Apakah rangkap jabatan ini diperbolehkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia? Nah, untuk menjawab ini, maka saya akan menggali keterangan dari seorang pakar hukum administrasi negara, yaitu Dr. Hufron SH.MH. Mas Gufron, selamat sore. Sore, Mas. Ini belakangan ini kan kemarin sampai hari ini kan viral tentang dilantiknya Bu Risma jadi Mensos, yang kemudian melebar bahwa Risma mengaku direstui Presiden Jokowi sebagai merangkap jabatan antara wali kota dan Mensos. Menurut Pak Gufron, gimana pandangan secara hukumnya? Ya, pertama sih saya ingin mengapresiasi dulu ya Wali Kota Surabaya Bu Risma 2 periode 10 tahun kemudian diangkat menjadi Menteri Sosial sebagai pengganti dari Menteri Mensos yang kemudian kena OTT KPK ya. Pak Juliari Batubara. Saya kira pantas menurut saya beliau jadi Menteri Sosial menggantikan Pak Juliari Batubara. Saya secara pribadi mengapresiasi itu. Yang kedua, terkait dengan soal rangkap jabatan dalam perspektif yuridis, itu sudah diatur secara tegas baik di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun di Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Jadi di Undang-Undang Pemerintahan Daerah secara tegas bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai jabatan negara lainnya. Jabatan negara lainnya dimaksud adalah jabatan di eksekutif, jabatan di legislatif, dan jabatan di yudisial. Jabatan di eksekutif adalah antara lain adalah jabatan juga di kementerian. Karena di dalam Undang-Undang Kementerian Negara juga disebut bahwa menteri dilarang merangkap jabatan negara lainnya. Yang dimaksud adalah termasuk jabatan di eksekutif, legislatif, dan di yudisial. Jabatan di eksekutif termasuk adalah jabatan di kepala daerah. Jadi secara tegas persoalan rangkap jabatan menteri dan kepala daerah itu dilarang baik di Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Itu menurut saya eksplisit, expressis verbis, sehingga tidak ada diskresi kalau menurut saya itu. Terus bisa disebutkan pasal apa, undang-undang berapa itu? Ya, kalau di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tepatnya adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 76 ayat 1 gitu. Tetapi kalau di Undang-Undang tentang Kementerian Negara itu diatur dalam pasal 23 Undang-Undang 38 2008 tentang Kementerian Negara. Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain sesuai peraturan perundang-undangan. Jelas tegas menurut saya.
Yang di pasal 76 juga dikatakan kepala daerah, wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain sebagaimana ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika undang-undang itu dua undang-undang itu dilewati atau diabaikan oleh Jokowi ataupun Risma, apa konsekuensi hukumnya nantinya? Ya, kalau di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, tepatnya di pasal 78 ayat 1 huruf E, ayat 2 huruf E itu implikasinya, konsekuensinya bisa diberhentikan dari jabatan kepala daerah. Ya, tetapi itu ada mekanismenya. Jadi harus diusulkan oleh DPRD Kota Surabaya. DPRD Kota Surabaya itu mengadakan rapat paripurna yang dihadiri oleh 3/4 dari anggota DPRD, yang diputus 2/3 oleh anggota DPRD yang hadir. Baru pendapat DPR diusulkan kepada Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus apakah betul bahwa kepala daerah dalam kasus ini adalah Bu Risma merangkap jabatan sebagai menteri. Baru setelah itu diperiksa, diputus, diadili oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membuktikan apakah betul terjadi rangkap jabatan antara kepala daerah di satu sisi dan kementerian di sisi yang lain. Akan dicek, oh ini SK-nya sudah keluar sebagai menteri, dicek bahwa dia belum dicabut sebagai kepala daerah. Kalau betul, maka putusan itu dikirim ke DPRD. DPRD akan mengusulkan kepada Mendagri untuk diberhentikan. Bunyinya putusan MA itu bersifat final dan mengikat, dan Mendagri wajib memberhentikan. Pengertian diberhentikan secara hukum bisa diartikan apakah itu sebuah pemecatan sebagai kepala daerah atau apa bahasa hukumnya? Ya, kalau istilah hukumnya itu ya memang itu adalah pemberhentian. Tidak istilah pemecatan, ya, pemberhentian. Kalau dalam bahasa yang lebih keren disebut pemakzulan kepala daerah. Nah, terus ini sebagian masyarakat berpendapat Pak Ufron bahwa Presiden punya wewenang semacam diskresi terkait dengan keinginannya untuk menunjuk atau memberhentikan. Bagaimana dengan wewenang Presiden dengan dua rangkap jabatan ini ketika Presiden mengizinkan? Ya, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat memberhentikan menteri, ya. Tapi dalam konteks perangkapan jabatan yang diatur secara tegas, tentu itu tidak bisa dengan keputusan yang kita sebut sebagai wewenang diskresi. Jadi wewenang diskresi itu kapan diambil? Satu, kalau peraturan perundangannya tidak lengkap. Yang kedua, peraturan perundangannya itu multitafsir. Jadi pasalnya itu demi kepentingan umum, kan nggak jelas apa yang dimaksud kepentingan umum. Maka itu bisa ditafsirkan oleh Presiden. Tapi ini pasal yang larangan baik di Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun di Undang-Undang Kementerian Negara itu clear and clean, bersih, bahwa expressis verbis explicitly itu dilarang. Maka tidak boleh dilakukan apa yang disebut sebagai kewenangan diskresi. Kalau itu dilakukan, Presiden melanggar undang-undang. Nah, yang terakhir apa saran Pak Ufron terhadap Bu Risma atau Jokowi terkait dengan dugaan rangkap jabatan yang akan disandang oleh Wali Kota Surabaya? Ya, kalau menurut saya, karena Bu Risma itu sudah menjadi menteri, kemarin kemudian sudah dilantik gitu kan. Ya, kalau menurut saya segera jabatan kepala daerah itu diakhiri, diputus oleh Mendagri karena alasan berakhir masa jabatannya. Jadi ada alasan pemberhentian Presiden itu karena berakhir masa jabatannya. Yang kedua ada alasan diberhentikan kepala daerah. Kalau ini kepala daerah adalah berakhir masa jabatannya, ya sudah selesai. Oleh karena itu menurut saya, meskipun Bu Risma itu kemudian oleh Presiden itu kemudian diberi kesempatan untuk pulang pergi balik Jakarta Surabaya dalam rangka memberikan peresmian terkait pembangunan jembatan dan seterusnya. Tapi kalau sumpahnya itu kan dia harus tunduk patuh pada peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya. Jadi harus kembali ke situ. Presidennya juga harus paham bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan, dan dia juga harus paham Bu Risma bahwa itu ada sebuah larangan rangkap jabatan, dan dalam rangka sumpah jabatan mengatakan dia akan menjalankan peraturan perundangan dengan seluruhnya. Gitu. Oke, makasih Pak Ufron. Siap Mas Adi, kasih.